para notaris masa depan yang lagi cari kuliah S2, ini aku lagi ada di FH UNER, salah satu fakultas hukum tertua di Indonesia yang diresmikan bersamaan dengan 3 fakultas awal pada saat Universitas Airlangga ini didirikan pada tahun 1954. Jadi kualitasnya udah nggak perlu diraguin lagi. Oke, sedikit dulu tentang Magister Kenotariatan. Jadi jurusan ini udah berdiri sejak tahun 1980. Pastinya lebih tua lah ya daripada aku. Dan pastinya udah banyak banget notaris keren jebolan dari MKN ini. Jadi nggak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita keliling-keliling. Jadi untuk mastiin aja, kurikulum di sini udah sesuai dengan standar BKS Kenotariatan perguruan tinggi se-Indonesia. Tapi MKN UNER ini juga punya kekhasan dengan adanya fokus di sisi teknik pembuatan akta syariah. Keren kan? Halo Mas. Halo. Kuliah sini ya? Iya. Jurusan apa Mas? Aku Magister Kenotariatan. Oh ya kebetulan, ini aku lagi cari S2 Kenotariatan. Mungkin Masnya bisa cerita gimana sih kuliah di sini? Kuliah di sini itu ya, kalau menurut aku kombinasinya balance banget antara pengetahuan teoritik sama pengetahuan prakteknya. Oh ya, kalau untuk mata kuliah yang Mas suka apa? Mata kuliah yang aku suka, favoritnya ada 2 nih. Jadi yang pertama itu adalah teknik pembuatan akta. Iya. Terus yang kedua itu analisis perancangan kontrak. Oh, oke. Jadi gini, 2 mata kuliah ini ngajarin kita banget caranya bikin dokumen-dokumen hukum. Nah, ini bakal kepake banget buat aku nanti kalau udah jadi notaris. Oh iya. Selain itu, enaknya apa sih Mas kuliah di sini? Oh, ada. Jadi gini, normalnya kalau kuliah di sini kita kan 4 semester tuh. Tapi kalau rajin, kita bisa kelarin dalam 3 semester. Oh bisa gitu ya? Bisa 3 gitu. semester? Oh iya. Ya, cepet juga ya? Dan kalau yang istimewa lagi ya, jadi kurikulum di sini tuh fleksibel banget. Jadi dia sangat ngikutin sama kebutuhan zaman. Oh iya. Oke deh Mas, oh gitu makasih ya infonya. Kalau gitu aku mau lanjut keliling lagi. Makasih. Sama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Kuliah di MKN UNER tentunya menjadi pilihan yang tepat. Selain dibimbing oleh dosen-dosen dari akademisi, juga praktisi dari notaris PPAT yang profesional, yang tentunya akan mencetak calon-calon notaris yang handal, calon-calon notaris yang berilmu dan bermartabat. Sukses MKN UNER. Calon-calon notaris, silakan bergabung dengan MKN Universitas Airlangga. Seperti keluarga saya, suami, kedua anak saya, semuanya adalah lulusan dari MKN Universitas Airlangga. Sudah terbukti dan sekarang sudah berprofesi. Nggak perlu khawatir nggak dapat kerjaan, karena hampir setiap perjanjian atau transaksi bisnis pasti butuh notaris. Lapangan pekerjaannya tuh luas banget. Selain jadi notaris independen, kita juga bisa kerja di bank, BUMN, ASN, dan lain-lain. Aku baca-baca dulu ya, sambil kita lanjut jalan. Oke, jadi ini salah satu ruangan untuk ujian tesis. Oke, ini aku jelasin secara singkat, padat dan jelas ya. Jadi, MKN punya sekitar 41 dosen, diantaranya ada 8 profesor, 21 doktor, 10 notaris, dan 2 praktisi hukum. Kuliahnya juga fleksibel banget loh, bisa online dan ada kelas malam juga.
Dan untuk bantuin kita belajar, kita bisa akses beberapa jurnal yang emang udah langganan seperti website koleksi khusus atau lib.uner.ac.id. Antara lain Westlaw Publishing, Kluwer Law, JSTOR, Cambridge, dan lain-lain. Nah, selain kegiatan kuliah di kelas, kira-kira ada kegiatan apa aja ya? Kita tanya-tanya yuk. Selamat pagi, Bu. Iya, mesti mau tanya-tanya nih, Bu. Iya, gini, Bu. Untuk mahasiswa di Magister Kenotariatan, kalau untuk kegiatan selain kuliah di kelas, ada kegiatan apa lagi ya, Bu? Baik, selain kuliah, mahasiswa kenotariatan, itu yang bisa dilakukan pertama adalah magang di kantor notaris. Kemudian tidak hanya di kantor notaris, tapi juga kita kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, misalnya BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kemudian bisa juga dengan organisasi dengan ini Ikatan Notaris Indonesia dan IPAT. Nah, kemudian selain magang, mahasiswa juga bisa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti international conference misalnya di negara lain, atau kemudian misalnya mengikuti student outbound, di mana di situ universitas mempunyai program bahwa mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di universitas negara lain gitu. Jadi diharapkan agar mahasiswa MKN itu bisa berwawasan luas gitu. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa MKN bisa menulis jurnal internasional. Dia bisa bekerja sama dengan dosennya gitu, sehingga kenapa sih kok wajib menulis jurnal gitu ya? Karena mahasiswa MKN itu kenotariatan itu dia harus update ilmu gitu. Jadi dengan dia membaca jurnal, dia mengikuti conference dan lain-lain, diharapkan meningkatkan daya saing dari mahasiswa tersebut. Oh ya, baik gitu ya, Bu. Terima kasih ya Ibu atas infonya. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat fasilitas-fasilitasnya. Yuk. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat ruangan untuk program based learning dan juga aulanya. Yuk. Jadi untuk ruang PBL-nya ada 2. Ini kita lihat dulu yang PBL 1. Seperti ini ruangannya, keren kan ya? Sebelah lagi ada PBL 2, langsung kita lihat aja. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk kelas internasional tuh, lihat. Ada TV-nya gede gitu. Setelah itu sebelah sini juga ada aula Pancasila. Di sini biasanya juga digunakan untuk ujian doktor. Sekarang langsung aja kita cek ke tempat lain. Nah, ini ruang kuliahnya ya. AC-nya aja ada 4 loh. Menurut aku ini ruang kelasnya comfortable banget sih karena kapasitasnya nggak terlalu banyak. Jadi bisa fokus gitu belajarnya. Oke, langsung kita move ke tempat lain aja. Yuk. Fakultas Hukum di sini keren banget loh ternyata, karena mereka punya toko buku sendiri. Inilah bookstore-nya. Jadi untuk mahasiswanya nggak perlu repot-repot cari buku di luar, karena di sini udah cukup lengkap. Ada ekonomi, sosial, bahasa, jadi nggak hanya hukum aja. Capek banget, kampusnya luas, fasilitasnya banyak banget. Kayaknya fix deh aku bakal kuliah di sini. Kamu juga ya? Iya. Sebelum balik, kita dengerin dulu yuk Pak Dekan mau ngomong apa. Halo Pak Iman, selamat pagi. Iya, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Iya. Begini Pak,
ini saya dan kawan-kawan baru selesai keliling-keliling melihat beberapa ruangan dan juga fasilitas yang ada di FH UNER. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Baik, terima kasih Mbak Mega dan juga kawan-kawan. Kalau tadi sudah berkeliling di Fakultas Hukum UNER dan khususnya di Magister Kenotariatan, tentu kawan-kawan melihat bahwa fasilitas yang kami sediakan, baik itu ruangan maupun perpustakaan, sudah sangat memadai dan mencukupi bagi kawan-kawan yang akan melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oleh karena itu, kami mengundang putra-putri terbaik di bangsa ini untuk melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, baik mereka yang sekarang sedang menjalankan profesi di bidang perbankan misalnya, atau pertanahan, atau di bidang bisnis pada umumnya, atau mereka yang akan melanjutkan profesinya sebagai notaris di berbagai penjuru pelosok tanah air. Saat ini Fakultas Hukum Universitas Airlangga berada dalam posisi 251 dan 300 ranking dunia yang dikeluarkan oleh QS World Ranking. Nah, itu tentu akan menambah percaya diri dan reputasi bagi mahasiswanya dan juga lulusannya untuk terjun ke profesi dan ke masyarakat. Kami menunggu kawan-kawan semua untuk bergabung dengan kami di sini. Universitas Airlangga, hebat, Fakultas Hukum UNER, best.